1, maka dari ahli epidemiologi bicara, mungkin harus tambah ini mungkin ya. Sekarang pakai wifi Pak. Biasanya pakai biasa Pak. Berarti kondisi di Banyumas itu sudah mulai terkendali. Nah, oleh sebab terkendali, maka sekolah dengan syarat mengajukan izin dahulu kepada Bupati sebagai ketua Satgas pengendalian COVID-19. Kalau sudah ada izin dari Bupati, maka sekolah dapat segera dibuka. Pengajuan izin dapat dimulai. Kurang seru Pak Anggaran aku set ya. Oke, sudah seru lah. Sehingga sekolah sudah dapat dimulai ya. Sekolah sudah dapat mengajukan izin, bukan sudah dapat mulai. Sekolah sudah dapat mengajukan izin mulai minggu depan. Lalu kemudian dalam minggu depan itu ternyata betul-betul sudah siap, maka sudah dapat dimulai. Kok ada yang suruh ulangi lagi sih? Hah? Ya sudah ya, jelas ya. Ya sudah, itu masalah sekolah. Nanti jadi dalam waktu dekat kira-kira sudah ada mulai, tapi yang senang anak aduh BTR rumah ibu-ibu seleksi dan bertahap ya. Tapi terseleksi dan bertahap, tidak bisa seenaknya sendiri membuka sekolah ya. Ingat, tidak bisa serempak dan seenaknya sendiri membuka sekolah, harus bertahap dan seizin ketua gugus tugas, dalam hal ini adalah Bupati ya. Udah perokin mending lah sini. Nah, dalam hal ini adalah Bupati ya, itu yang tadi. Terus tadi ada yang tanya, jadi ngulangi mending ya, wisata air. Wisata air boleh dibuka mulai hari Senin. Yes, senang temenan bro. Yuk. Dan ada yang tanya happy hypoxia betul ada, tetapi sebetulnya bukan di Banyumas ada, itu dimulai dari Jawa Timur. Ini ngerti happy hypoxia. Di Banyumas ada 3 terakhir ya. Ngerti happy hypoxia. Saya rasa banyak dokter dan yang ahli-ahli sudah menjelaskan. Saya tidak dapat menjelaskan secara detail karena saya bukan dokter ya, nanti saya salah. Pak, bantuannya ke Sun ya Pak. Kemudian balik ke Mambang, Andang Pangerenan, alun-alun kapan dibuka? Balik ke Mambang dan Andang Pangerenan dibuka mulai hari Rebo depan. Alun-alun belum bisa dibuka karena susah pengendaliannya. Nanti kan kita buat sistemnya dulu, bagaimana membandingkannya. Saya masih belum bisa mencari sistem untuk mengendalikan alun-alun. Mah lekok anu ya. Cara tenggoni mama nih. Belum boleh dibuka dulu ya. Nanti setelah SD, SMP, SMA dibuka, baru kemudian PAUD.
Kemudian planning kalau setelah sekolah dibuka, kalau ternyata ada masalah bagaimana mengendalikannya. Mengendalikannya dengan terseleksi dan bertahap. Dan ada lakukan kontrol. Kontrol itu terhadap sekolah-sekolah, sampel random, satu sekolah akan dilakukan tes swab sebanyak 2 orang setiap bulannya. Lawangnya mau nih Pak. Lagi serius aja sih. Sehingga nanti akan terseleksi walaupun beda dan akan dilakukan Lawangnya berisik. full test. Lawangnya berisik. Jadi full test itu satu kelas dan ambil sampelnya, tapi kemudian sampelnya dijadikan satu, kemudian dites. Kemudian portal yang di jalan-jalan itu kalau malam hari kok membingungkan. Itu adalah program dari Bapak Kapolresta, Portal apa sih Pak Kasat Lantas Masih satu jalur. Terungok. untuk mengendalikan lalu lintas di malam hari supaya tidak terlalu ramai dan tidak terjadi kerumunan. Programnya itu memang kadang-kadang itu sesuai dengan kondisi lapangan sehingga tidak dapat diketahui yang sebelah sini dibuka, sebelah sana tutup, sini tutup, sana buka, berubah. Saya sendiri juga sering kecele ya, tapi tidak apa-apa. Untuk programnya harus kita support ya. Batu Raden sempurna ramai ya, sempurna ramai, tapi masih terkendali dengan baik. Kemudian masalah salin mas, masalah hanggar tadi terakhir saya jelaskan bahwa hanggar salin mas untuk sampah sudah banyak dibangun, tetapi memang ada satu yang tidak dapat dibangun karena ada penolakan dari sebagian warga. Maka itu sudah kita selesaikan, agar itu kemudian kita pindahkan pada masyarakat yang menghendaki. Dan saya secara pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau ini dianggap sebagai kesalahan. Tetapi saya juga perlu menjelaskan bahwa usulan lokasi tempat itu bukan dari Bupati, ya. Usulan lokasi tempat adalah dari masyarakat setempat, utamanya adalah dari kepala desa dan juga dari BPD hasil rembukan, mulai dari rembukan desa itu ada bukti-buktinya dan sebagainya. Setelah itu kemudian kami usulkan ke pusat. Tapi boleh bagaimana, yang paling bertanggung jawab adalah Bupati. Jadi kalau ada kesalahan apapun juga, itu bukan kesalahan Kades, bukan kesalahan BPD, tapi kesalahan dari Bupati. Dan saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kita akan prioritaskan kepada pembangunan pariwisata, sehingga pariwisata Batu Raden kita akan buat menjadi besar.
menjadi daya tarik bagi wisatawan di Jawa Tengah. Kemudian di belakang Balai Kemambang kita akan bikin namanya Pasar Apung. Itu berwisata air dengan konsep mirip Pasar Apung yang ada di Lembang. Kemudian kawasan Bung Karno atau kawasan Gereja Sudirman itu juga akan dikembangkan dengan pembuatan danau seluas 6 hektar. Kemudian wisata Sungai Serayu. Sungai Serayu juga akan kita kembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi wisata air yang sangat bagus, termasuk juga bekas rel kereta api yang tidak dipakai dan terowongan yang tidak dipakai. Itu adalah konsep pengembangan wisata di Banyumas. Jadi Banyumas tidak akan memanggil industri besar, karena industri besar itu membawa polusi, tetapi industri yang tidak polusi yang akan kami perkenalkan di Banyumas, dan industri pariwisata serta pendidikan. Saya sudah jelaskan. Rocinya nih, Bang.